3, kelas 4, kelas 5, ya, kelas 6, berolahraga. Itu masih di sana? Belum selesai. Siang gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang ini di dasari hujan kita masih diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini untuk membahas beberapa materi yang akan kita laksanakan, program-program yang akan kita laksanakan, ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir memenuhi undangan kami dalam kondisi sehat tepat waktu, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, rapat ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita buka rapat siang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai materi yang pertama, yaitu ada materi P5, ya. Yang kedua materi untuk progres adiwiyata. Yang ketiga materi pertama yaitu kegiatan P5 yang akan kita laksanakan pada tanggal 21 Juni ini, ya, berkaitan dengan ulang tahun Jakarta. Seperti tahun lalu kita melaksanakan seperti itu, ya. Nah, kali ini adalah temanya hidup berkelanjutan, cuma satu, ya, satu gaya hidup berkelanjutan, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dengan kolaborasi kita, guru, orang tua murid dan siswa dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa hambatan apapun, tanpa masalah apapun. Bismillah, kita berdoa mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Mungkin dari saya itu saja, nanti mungkin akan dilanjut oleh Pak El dan Bu Ros selaku komite pembelajar pada sekolah penggerak yang akan menyampaikan nanti untuk kegiatan P5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izin Ibu Kepala Sekolah menyampaikan proposal P5 Best Practice Sekolah Penggerak Angkatan 2 SDN Joglo 10 pagi yang sejujurnya harusnya kita laksanakan untuk rapat pra P5 itu di bulan Mei kemarin, Ibu, karena kita semua. Jadi pada dasarnya P5 ini adalah tanggung jawab, secara dasar ada tanggung jawab dari yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Tetapi karena kita sekolah penggerak, maka wajib untuk bisa melakukan ini semua mulai dari kelas 1 sampai kelas tinggi, yaitu kelas 5 saat ini. Baik, lanjut Bu Ros. Langsung ke ini, langsung ke posisi, ya, ini Bu Ros yang setelah diuji, ya. Nah, ini saya mengutip dari ucapan pimpinan kita sebagai motivasi saja, ya. Setiap tetes keringat kita adalah, ya, suatu untuk kemajuan SDN Joglo 10 pagi. Kolaborasi semua warga bersama Didikul dengan sama Jinjing. Tetap semangat, ya. Siswa cerdas SDN Joglo 10 pagi ini adalah selalu digaungkan oleh pimpinan kita. Maka kita pun harus mewujudkan cerdas ini bukan hanya slogan, tetapi benar-benar diterapkan. Wujud salah satunya adalah dengan menerapkan P5 ini dengan maksimal. Next. Nah, tujuan dari P5 ini adalah belajar menyenangkan dan berpihak kepada murid. Maka P5 kurikulum merdeka ini menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Apa yang kita ajarkan selama 1 semester kita terapkan. Dengan temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Lanjut. Nah, ini latar belakang. Latar belakang dari P5 ini adalah kita peduli terhadap lingkungan. Gaya hidup berkelanjutan otomatis adalah berhubungan dengan lingkungan, di mana generasi kita nanti ke depannya mampu mengedukasi diri sendiri, mampu memelihara lingkungan dan bersahabat dengan lingkungan. Jadi karena banyak sampah yang sudah ada di lingkungan kita, di kantin, di sampah-sampah yang ada di tempat sampah, maka kita menerapkan sistem memerangi plastik.
Nah, memerangi plastik itu bukan hanya memerangi saja, tapi kita wujudkan dalam bentuk karya atau sebuah benda yang bisa tepat guna, yang punya nilai artistik. Lanjut. Nah, tujuan sekarang. Nah, tujuannya yang pertama mengurangi sampah plastik. Kalau kita benar-benar ingin memerangi sampah plastik, ya kita wujudkan benar-benar ini bukan hanya slogan sekali lagi, tapi kita wujudkan dalam bentuk nyata. Dan nanti bentuk dari P5 ini adalah membuat benda guna pakai yang bernilai artistik. Kita langsung pada posisi yang ke prosedur boros yang warna hijau. Pada prosedur, nah ini prosedur kegiatan. Jadi kita melakukan observasi lingkungan. Ya, kita sudah tahu bahwa Joglo 10 pagi masih ada sampah plastik, tetapi sudah mulai berkurang sejak dicanangkannya program memerangi sampah plastik, membawa Tupperware, membawa tempat makan sendiri, kantin pun sudah mulai steril dengan benda-benda yang terbuat dari plastik, walaupun masih ada, karena memang itu buatan pabrik kalau untuk makanan-makanan tertentu. Ya, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat ya, di hal ini kita sudah bicara dengan guru kelas 4, guru kelas 1, kemudian pendapat para wali murid, komite sudah kita ajak ngobrol, dan ini real kita ajak ngobrol, 4 khususnya. Kemudian pendapat dari Korlas, menyesuaikan dengan tema sekolah kita yaitu semester 2 dari hidup berkelanjutan, kemudian membuat proposal P5. Proposal P5 ini sudah masuk ke upload untuk PMM tanggal 8 Ibu ya, kelas A. Kemudian menghadap kepala sekolah. Menghadap kepala sekolah dalam hal ini kita secara tidak resmi, karena memang kepala sekolah kita banyak tugas, jadi kita sesuaikan waktunya saja. Lanjut. Kemudian melakukan pertemuan sosialisasi dengan seluruh kelas 1 sampai kelas 5. Itu akan kita lakukan nanti. Kemudian pelaksanaan kegiatan tahap 1 di sekolah, tahap 2, dan pengumpulan karya yaitu insya Allah pada sebelum tanggal 21. Artinya tanggal 21 sudah gaungnya, atau orang mengenalnya dengan umbar proyek. Jadi ada mengenal seperti umbar proyek, ada menyebutnya sebagai gebiar proyek atau gebiar P5, sama saja. Kalau saya nyebut umbar produk hasil karya siswa, ada yang umbar proyek, ada umbar hasta karya, sama saja. Artinya memamerkan khayal ramai. Ini nilai seninya, nilai jualnya di sini. Artinya pas banget ketika kita ingin menerima siswa baru. Jadi kita jual program yang pas itu ya, momennya ini. Lanjut, kalau yang ini adalah pertemuan strateginya Bu ya, pelaksanaannya memang harus pakai ini, tapi kita tidak usah bahas. Langsung ke posisi, lanjut ulas posisi apa saja yang kita buat. Nah, lanjut ulas tadi. Nah ini, yang akan kita buat pertama adalah pelaksanaan T5-nya. Di kelas 1 itu akan buat apa? Dengan bahan-bahan yang bisa dijangkau, bahan bekas ataupun bahan yang sudah tidak layak pakai tapi masih bisa kita gunakan sebagai bahan-bahan seni. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 nanti kita tentukan. Kalau kelas 4 sudah ada, yaitu membuat bunga terbuat dari gelas mineral, ya, gelas aqua atau mineral lainnya yang dibuat daun dan bunga. Bunganya bunga plastik ya, dan akan dikerjakannya nanti berbarengan untuk SAS ini. Ya, membuat bunga dari bahan gelas mineral. Kelas 1 membuat celengan dari botol mineral. Membuat celengan dari botol mineral. Botol mineral. Ada. Ya nggak apa-apa, nanti kita ini. Nah, untuk kelas 2 sudah ada gambaran? Apa? Itu Pak, apa namanya, tempat pensil dari botol bekas. Membuat tempat pensil dari botol bekas. Apa yang salah? Kelas 3 sudah ada gambaran? Di buku tema sih ada keterampilan membuat mobil-mobilan dari kardus. Mobil-mobilan dari kardus. Ini yang sudah atau buat baru? Yang baru. Baru. Mobil-mobilan dari kardus atau botol mineral juga bisa ya nanti. Nanti tidak mesti ini ya, nanti bisa divariasi lagi, atau kalau memang nanti ada perubahan bisa, penambahan bisa. Jadi dalam satu kelas itu boleh variasi, misalnya celengan dari botol mineral, dia dari kaleng atau boleh aja. Kalau memang siswa kesulitan, mungkin kita permudah seperti itu. Untuk kelas 5
Izin tanya Pak, apakah harus sesuai dengan temanya tadi yang hidup Gaya hidup berkelanjutan itu memanfaatkan barang-barang bekas berhubungan dengan lingkungan hidup. Kita belum kepikiran sih Pak mau buat apa. Oke, naik gulas kita set untuk yang ada. Nah, ubah produknya nanti kebiarannya tanggal 21 Juni hari Rabu tahun 2023 sehubungan dengan hari jadi DKI Jakarta. Lanjut terus. Nah, tadi pelaksanaannya ada dua ya, di sekolah dan di rumah. Artinya untuk mengambil dokumentasi dan pelaksanaan kita gunakan yang di sekolah. Nah, yang di sekolah itu berarti tadi perannya berarti hari Jumat ya untuk kelas 4. Ya, hari Jumat karena yang untuk produk ini memang harus ada dokumentasi di sekolah. Kemudian nanti dilanjutkan untuk dibuat di rumah. Artinya kolaborasi orang tua dan murid sekolah itu ada di posisi ini. Lanjut terus. Ini susunan panitia. Penanggung jawab otomatis adalah kepala sekolah. Nanti ditulis aja ya. Kemudian ketua pelaksananya silakan dari kelas lain bebas, tidak mesti kelas 4 atau kelas 1. Enggak mesti. Sekarang aja langsung dibuat. Ya, dibuat. Ya silakan. Ibu. Pak El, Pak El, ya udah nanti Pak El. Kemudian ya sekretaris yang membantu mengetikkan potong buburos ya. Ya. Kemudian kelas 1 kegiatan kan kelas 1 ada 2 berarti tetap guru kelas. Untuk kelas 2 dua kelas ada 2 orang ya. Salah satu masukkan datanya siapa? Bu Dosi apa Bu Asia? Oh Bu Dosi. Kemudian kelas 3 ada 2 Bu Mutia apa Bu Vero? Bu Vero-nya kemana? Oh iya. Siapa? Bu Vero ya, Bu Vero belum pernah ada nih. Bu Vero ya, Bu Vero Kristi Bu ya, belum pernah Bu Vero. Nah, kelas 4 otomatis Bu Ici. Kelas 5 siapa? Pak Habib Pak. Habib. Yo, Pak Habib. Ini ada seksi konsumsi otomatis yang mengurusi hal ini siapa? Bu Yaya. Oke, Bu Yaya. Kemudian seksi foto atau dokumentasi faktur ya. Faktur. Ya. Kemudian seksi acara, ada acara Bu nanti. Jadi tampilan untuk hiburan siapa? Marwah. Ya. Seksi acara. Kemudian seksi kebersihan dan keamanan penjaga sekolah. Yang bagian terakhir penjaga sekolah siapa? Mutia. Ya. Nah, Marwah sama Mutia. Acaranya nanti masing-masing kelas saya berharap ada penampilan di panggung untuk menghibur. Jadi acara seperti tahun kemarin ada hiburan untuk menyemarakan Gebiar P5 semester kedua ini. Ya, masing-masing bebas, tapi jangan lama ya Ibu. Mohon satu kelas 2 tampilan saja itu udah luar biasa. Jangan satu kelas 1 tampilan. kalau satu kelas 1 tampilan cepat. Banyak, satu iri, ini semuanya Pak El, boleh ke situ. Oh boleh, tapi jangan 2 jenis ya. Jangan 2 jenis. Iya, Oke. jadi 10 tampilan. Kalau anak kelas 1 memang bagusnya itu semua. Iya. Ikut semua. Ya, ikut semua. Kalau bisa anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih ikut semua nggak apa-apa. Tapi kalau kelas tinggi boleh dipilih. Perwakilan aja. Ya. Ya, boleh ikut tampil kelas 6 yang tiap hari mau ditampilan. Ya nggak tahu dia latihan apa. Kita ke kelas 5 Bu ya. Nah, kelas 5. Kelas 5 saja. Itu yang buku mau ditampilkan. Nah, kalau bunga jumbo itu boleh tampilkan itu. Ya. Yang boleh dikasih. Boleh. Yang pasti tujuannya adalah kita untuk menghibur diri kita masing-masing, kita semua ya Bapak Ibu ya. Tidak ada hadiah, tidak ada apa, yang penting Itu nama tariannya apa ya? tarian yang Kelas 1 wonder apa nih? Wonder Moment. Wonderland. Wonder apa sih Wonderland. Wonderland. Hah? Tarian Wonderland. Iya. Iya Wonderland ya. Iya, karena memang nanti di lokal itu juga ada. Wonderland kelas 1 ikut. Lanjut ya. Jadi tadi ya kesepakatan bahwa masing-masing kelas punya koordinator untuk bagaimana teknik di lapangan nanti bisa berjalan dengan baik. Nanti
peran dari wali murid atau Pollas benar-benar kita utamakan, karena tanpa kolaborasi dengan mereka nggak mungkin kegiatan berjalan. Nah, nanti untuk pengumpulan seandainya dari siswa sudah mulai bisa selesai, ya ditamu aja. Jangan sampai ngomong nanti nak, lupa nanti. Tampung cuma memang harus aman. Pihak kita harus mengamankan benar-benar. Salah satu produk yang tahap 1 adalah ini. Pot ini juga kita pajang benar-benar ada, karena pot ini bagian dari P5 juga. Ya, P5. Kemudian nanti misalnya ada yang mau membuat boneka, kaos kaki dari boneka boleh aja. Ya, walaupun misalnya kelasnya Bu Nurma kelas 1, dia membuat celengan, tapi ternyata dia, Bu, saya ingin buat boneka juga, boleh nggak dari sarung tangan motor yang udah dipakai? Boleh. Jadi variasi, semakin banyak variasinya semakin indah. Jadi kita pasang, kita pamerkan karya-karya putra-putri kita. Dan ini benar-benar akan menjadi suatu pembelajaran kelak di kemudian hari bahwa mereka itu berkarya. Kedepannya otomatis mereka akan terprogram di dalam otak mereka bahwa ternyata berkarya itu dihargai. Kalau kita tidak menghargai seperti ini, kan karya-karya dihargai ini luar biasa. Jangan sampai ditumpuk di dalam lemari, ya kan? Kalau memang sudah ada luasa, alangkah baiknya dikembalikan ke siswa. Ini sudah waktunya ganti nanti produk seperti itu. Jadi mereka bisa menghargai di rumah masing-masing. Kurang lebih itu gambarannya teman-teman semua untuk pelaksanaan P5. Sekali lagi, masing-masing kelas nanti tolong dicatat untuk seksi acara Bu Marwah. Kelas 1 akan tampil apa, kelas 2 apa, sampai kelas 5 apa. Jadi masing-masing kelas sesuai dengan tadi arahan Bu Yaya, satu kelas satu tampilan saja. Mungkin sekitar jam 8 mulai Bu ya, sampai jam 11 sudah cukup lah. Sudah cukup. Ya, apa mau manggil pengawas Bu mungkin nanti itu rancangannya Ibu gimana? Nanti Ibu kondisikan saja. Ya, semaraknya Pak itu diundang itu biasanya Ibu Pak Ramdanina. Biasanya diundang nggak? Kalau kemarin kan diundang. Nah, waktu undang itu apa Bu? Acara apa itu? Itu mah emang jadwal. Oh, jadwal Mas Ibu. Oh, iya. Ya. Ya. Itu gambarannya ada petanya teman-teman untuk kegiatan Semarak itu biar P5-nya. Untuk hari H kelas 6 sebagai tamu atau tidak diundang, Pak? Sebagai tamu aja. Oh iya. Kelas 6 sebagai tamu saja. Jadi tidak usah menampilkan ya, karena memang terbatas. Untuk waktunya kelas 6 itu posisi belum terima ijazah ya tanggal itu. Belum menerima ijazah. Terima rapot mungkin. Tanggal 21 Belum. terima rapot belum Harusnya rapotnya baru. Rapot Kalau aja rapot belum. kan sebenarnya sesuai dengan tanggal kelulusan, tanggal 8. Ya kalau untuk pelaksanaan mau disamakan dengan yang tanggal 5 boleh. Oh gitu. Pembagian Ya, rapot. nanti diatur saja. Baik. Saya rasa cukup sekian ya untuk kegiatan P5 penjelasannya. Nanti ini akan kita paparkan besok jam 11 izin Ibu untuk Pollas. Ya, kita paparkan bahwa hasil dari pertemuan kali ini sehingga nanti wali murid atau Pollas bisa memfasilitasi masing-masing putra putrinya dan hasilnya pun lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat dan dicatat oleh Allah sebagai salah satu bentuk ibadah. Itu saja yang dapat saya jelaskan untuk rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Span, karena kalau ini ada tidak karena kelas ada juga market day. Market day itu berarti dari anak atau mau dari orang tua? Karena tema kita kan gaya hidup berkelanjutan ya, berarti menampilkan hasil dari anak-anak. Kalau kemarin kan Maksudnya jual belinya. Jadi Kalau market day kan berarti ada yang dijual, ada yang dibeli, ada yang membeli. Gitu. kalau hasilnya bagus nggak apa-apa juga. Ya silakan aja. Jadi yang dijual itu jenisnya hasil karya atau kayak seperti makanan gitu. Makanan itu kan berarti kan olahan kan. Olahannya itu siapa yang mengolah, anak-anak atau emak-emaknya. Kalau emak-emaknya berarti kan
yang buat stand, yang bikin stand itu kan yang ada di standnya itu kan emak-emak semuanya kan. Nah, jadi anak-anaknya itu ya membeli sifatnya. Jadi dengan kupon atau dengan uang aja seperti biasa. Dengan uang aja ya, nggak usah kemarin Kemarin kemarin. takon aja. Iya, ya. Jadi